Antum keundangan mandi dulu kepada Allah, minimal perbaiki diri dulu, bersihkan. Kenapa itu semua dikerjakan? Teruskan ayatnya, dan ini menjadi penutup pertemuan kita. Perhatikan baik-baik. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan kenapa dia mesti menggunakan pakaian terbaik? Kemudian wudhu dulu, bahkan ada yang mandi dulu. Kalau ingin khusyuk, rasakan. Mungkin saat itulah kemudian menjadi salat terakhir dalam kehidupan Anda. Ini sudah semakin malam. Kalau kita mendengar kalimat raji'un, 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 apa artinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salat bersanding dengan sabar. Dua-duanya bersanding dengan kalimat raji'un. Quran surah kedua ayat 156. Orang sabar kaitannya dengan raji'un. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman sekalian, kenapa antum kenakan pakaian terbaik? Wudu dengan baik. Kalau antum ingin khusyuk, kata Allah, coba rasakan. Barangkali itu sholat terakhir antum. Tidak ada yang paling indah kecuali diwafatkan dalam keadaan sujud. Indah. Masya Allah. Hidup, sholat, taubat. Bukankah saat wudhu kita taubat dulu? Silahkan cek. Antum kalau selesai wudhu, doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Coba. Kadang-kadang antum renungkan tuh. Dibaca tiap hari, coba paham gak artinya? Ya Allah, setelah syahadat, mohon jadikan aku orang tobat. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Anda baru wudhu, kok doanya doa tobat? Ternyata saat wudhu itu rahasianya di hadis Muslim. Setiap tetesan air wudhu yang jatuh, yang kemudian terjatuh dari anggota tubuh yang dibasuh itu, maka seketika itu dosa-dosa ikut digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wudhu antum sambil tobat, tobat itu mengakui kesalahan, menyesalinya, janji tidak mengulangi. Makanya disebut dengan wudhu. Cahaya-cahaya kebaikan. Menampilkan sifat-sifat kebaikan. Dalam bahasa standar disebut dengan al-husnu. Al-husnu wan nadhafatu. Nadhafah itu bersih, husnu itu cahaya kebaikan. Jadi kalau orang wudhunya benar, bukan cuma kumur-kumur. Keluarkan kotoran fisik, tidak. Dia akan bertobat dengan kotoran lisannya. Jadi nggak ada orang wudhu begitu menyesal. Nyesal, saya pernah cela orang. Saya pernah hujat orang, saya pernah gibahkan orang. Jadi begitu dikeluarkan Anda bertobat. Makanya orang wudhu lisannya pasti baik. Tangannya pasti baik. Silahkan cek. Kakinya pasti baik. Telinganya baik. Wajahnya baik. Kenapa kita mesti berwudhu sebelum sholat? Kita tobat. Karena jangan-jangan sholat itu akan mengakhiri kehidupan kita. Dan dengan sujud itu menjadi sujud terakhir dalam kehidupan kita. Tidak ada yang paling indah kecuali dipanggil dalam keadaan sudah selesai tobat kita. Dosa kita sudah selesai dan sujud dalam keadaan yang sangat indah.